Lu punya duit, lu punya kuasa. Beberapa waktu terakhir ungkapan ini viral di media sosial berkat seorang pemuda gondrong. Saya tertarik pada potongan kalimat ini karena pada faktanya berkaca pada apa yang banyak dilakukan pejabat di negeri kita ini, antara power dan money memang saling berkait berkelindan. Satu sisi untuk meraih power memerlukan money, di sisi lain di era materialisme seperti sekarang ini untuk apa power didapat bila tidak untuk money. Jadilah power dan money itu bagai dua sisi dari satu keping mata uang, tak terpisahkan. Nah, tapi bagaimana cara dengan money bisa meraih power dan dengan power bisa menumpuk money? Bukankah katanya jabatan adalah pengabdian? Tapi jika Anda masih kokoh berpegang pada ungkapan the end does not justify the means, tujuan tak boleh menghalalkan segala cara, apalagi masih berpikir soal pengabdian, ya nggak bakal bisa. Itu cerita masa lalu, sudah lewat. Sekarang ini justru era berkebalikan dari tadi, the end justify the means, tujuan menghalalkan segala cara. Ini tak berbeda dengan il principe-nya Machiavelli. Karena itulah maka sekarang ini orang sering sebut juga era Machiavellistik. Menurut Machiavelli, penguasa itu harus berorientasi pada kekuasaan dan hanya mematuhi aturan yang akan membawanya kepada tercapainya tujuan dari kekuasaan itu, tujuan politik. Bila belum ada aturan yang membuat dia mencapai tujuan itu, buatlah aturan yang akan memuluskan tujuan politik itu. Bila sudah ada tapi aturan yang ada justru menghalangi tercapainya tujuan, ubah. Jadi raja itu, kata Machiavelli, bisa licik seperti kancil dan menakut-nakuti seperti singa, katanya. Nah, dalam situasi seperti ini di mana hukum tak lagi tegak, maka akan muncul demagog. Demagog adalah penguasa yang pandai menghasut dan membangkitkan semangat rakyat untuk dirinya memperoleh kekuasaan. Ia merayu masyarakat publik dengan 1000 wajah, sebanyak wajah apa yang diharapkan oleh rakyat. Para demagog itu selalu mencari kambing hitam atas segala masalah. Nah, bahaya politikus demagog adalah adanya tipu dayanya dalam meraih dan mempertahankan kekuasaan dengan segala cara itu. Nah, saudara, dalam agama profil demagog itu tampak jelas pada kisah Fir'aun dan rezimnya. Di sana ada Haman, menteri segala urusan, ada juga Korun, pengusaha rakus. Kekuasaannya sewenang-wenang dan menindas rakyat. Sama sekali tak ada orientasi kesejahteraan kepada Fir'aun, apalagi kebahagiaan bagi rakyatnya. Obsesinya hanya pada pembangunan infrastruktur, dil autad, itu seperti yang disebut dalam Al-Quran. Jangan salah, bukan infrastruktur untuk rakyat, tapi untuk diri dan kroninya. Nah, saudara, negara yang dikuasai oleh para pejabat semacam ini, pejabat demagog, itu sama sekali tak bisa diharapkan. Visi baldah toyibah warobun ghafur itu bagaikan ilusi, sama sekali tak akan terpikirkan oleh para demagog ini. Baginya yang terpenting adalah kekuasaan dan tak jauh dari kepentingan dirinya, keluarganya dan kroninya. Begitu.